Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen yang terhormat. Selamat siang juga kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kami dapat membuat video presentasi guna untuk memenuhi tugas ETS pada mata kuliah perilaku konsumen ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Mila Karmila dengan NPM 112-11208 bersama dengan rekan-rekan saya, Misyati, Yazid Maesa Nirwana, Siti Rika Nurani, Michael Francisco Jerry Simarmata, dan Clara Rahmadewi. Yang dimana pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi yang berjudul Pengetahuan Produk Konsumen dan Keterlibatan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dengan seksama materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini adalah studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia seperti waktu, uang, usaha, dan juga energi. Nah, oleh karena itu, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan fisik juga sebagai proses pengambilan keputusan. Perilaku konsumen ini juga merupakan hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyati dengan NPM 1121-1204. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi tingkat pengetahuan produk. Nah, tingkat pengetahuan produk itu adalah suatu konsumen yang memiliki 3 tingkat pengetahuan produk yang pasti berbeda-beda. Pengetahuan ini digunakan sebagai informasi dalam membuat keputusan pembelian. Nah, 3 pengetahuan itu terdiri dari pengendalian, model, dan produk itu sendiri. Yang pertama ada pengendalian. Nah, pengendalian itu adalah suatu rangkaian prosedur yang diarahkan pada semua elemen dalam proses produksi, antara lain pengendalian bahan, harga beli bahan baku, terus ada proses produksi, standar kualitas produk, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nantinya itu akan memberikan hasil dengan ongkos terendah dalam waktu tercepat. Yang kedua ada model. Jadi model itu mengacu pada bentuk fisik produk tersebut. Misalnya model baju zaman sekarang yang biasanya kita sebut crop top, ada juga baju-baju yang kayak kurang bahan dan lain sebagainya. Yang ketiga produk itu sendiri. Jadi produk itu sendiri ya maksudnya produk yang nyata. Jadi produk yang dapat kita raba maupun produk yang tidak dapat kita raba. Nah, itu dia penjelasan yang dapat saya paparkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk sebagai kumpulan atribut. Di sini ada sepatu olahraga dengan merek Nike. Sepatu ini dilengkapi dengan atribut. Ada alas untuk pijakan telapak kaki serta pijakan lengkungan dan dilengkapi dengan pola ikatan. Selain itu, sepatu Nike ini memiliki keuntungan yang bisa membuat lari kita lebih cepat dan tidak terbebani dengan berat sepatu tersebut. Sepatu ini pun bisa kita gunakan untuk kegiatan lainnya, seperti badminton, futsal, voli, serta basket, dan masih banyak lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rika Nurani dari kelas A2 Manajemen dengan nomor NPM 112-11220. Nah, di sini tuh saya akan membahas mengenai produk sebagai kumpulan keuntungan. Jadi, pemasaran juga mengetahui bahwa konsumen berpikir tentang produk dan merek dalam hal konsekuensinya. Dan konsekuensinya itu artinya hasil saat produk dibeli dan digunakan atau dikonsumsi. Nah, jenis konsekuensi produk juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada konsekuensi fungsional, dan yang kedua itu konsekuensi psikososial. Nah, yang pertama itu konsekuensi fungsional, yang artinya hasil nyata dari menggunakan produk yang dialami konsumen secara langsung. Dan yang kedua ini konsekuensi psikososial, yang artinya itu mengacu pada hasil psikologis dan sosial dari penggunaan produk. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk produk sebagai pemuas nilainya, para konsumen akan mengetahui kualitas produk tersebut, yang dimana produk itu bisa digunakan untuk berbagai aktivitas olahraga lainnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Francisco Jerry Simarmata. NPM saya 112111087. Saya kelas A2 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran, rantai, alat, dan tujuan. Pengukuran ini dapat dicapai dengan wawancara personal atau satu persatu saat peneliti menggali,
untuk memahami arti konsumen pada suatu atribut dan konsekuensi. Pada proses ini terdapat dua bagian. Yang pertama, yaitu peneliti harus menggali dan mengidentifikasi dan mendapatkan atribut produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah proses wawancara, yang disebut juga sebagai tangga rancangan untuk mengungkapkan dan menegosiasikan berbagai atribut produk dengan berbagai konsekuensi dan nilai yang lebih abstrak. Lalu selanjutnya ada inflasi pemasaran. Inflasi ini dapat digunakan analisis tujuan untuk mengidentifikasi atribut kunci dan konsekuensi mendasar. Sebuah keputusan konsumen membeli produk dan cara untuk memahami arti konsep tersebut bagi konsumen. Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pemahaman hubungan konsumen dan produk. Ini adalah konsep yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan konsumen, dengan produk dan merek. Pemasaran harus memahami aspek kognitif dan afektif atas hubungan konsumen tersebut. Yang kedua adalah pengaruh relevasi diri intrinsik. Hal ini jika pemasaran dapat memahami pengetahuan alat dan tujuan konsumen dan menyusun relevansi intrinsik konsumen, maka mereka secara lebih baik merancang atribut produk yang dihubungkan langsung dengan konsumen dengan konsekuensi dan nilai yang lebih penting. Lalu ada pengaruh relevansi diri situasional. Pada bagian ini, pemasaran menggunakan banyak strategi pemasaran untuk menciptakan modifikasi atau memelihara referensi diri situasional konsumen yang biasanya dengan tujuan mendorong arah dari konsumen menjadi pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Rahmadewi dari kelas H2 Manajemen dengan NPM 112-112-15. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan. Apa sih keterlibatan konsumen itu? Keterlibatan merujuk pada persepsi konsumen mengenai pentingnya dan relevansi pribadinya sebuah objek, peristiwa, atau aktivitas konsumen. Terlibat dengan produk dan memiliki hubungan personal dengan produk itu sendiri. Keterlibatan di sini mencakup tiga, yaitu ada fokus keterlibatan, dasar, alat tujuan keterlibatan, dan faktor yang mempengaruhi keterlibatan. Nah, selanjutnya di sini ada fokus keterlibatan. Fokus keterlibatan itu adalah fokus dalam keterlibatan alat tujuan sangatlah penting dalam mengidentifikasi secara lebih luas, tetapi tetap pada tujuan awal, tetap fokus pada tujuan awalnya gitu ya, terhadap keterlibatan konsumen. Hal yang paling umum dan mendasar di kalangan konsumen dalam keterlibatan yaitu alat tujuan ini seperti merek, objek, peristiwa, situasi, lingkungan, dan beberapa hal lainnya. Lalu selanjutnya ada dasar alat tujuan untuk keterlibatan. Pada bagian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pengetahuan tentang produk, dan yang kedua adalah pengetahuan tentang diri. Pada pengetahuan tentang produk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah atribut, yang kedua adalah konsekuensi fungsional. Pada bagian pengetahuan tentang diri dibagi juga menjadi dua, yaitu konsekuensi psikososial dan juga nilai. Pada empat bagian ini saling berketerkaitan meskipun fungsinya berbeda-beda. Lalu ada faktor yang mempengaruhi keterlibatan itu sendiri. Bisa jadi faktor yang membuat keterlibatan ini tuh terdiri dari karakteristik dari konsumennya itu sendiri, terus juga bisa dari karakteristik produknya, atau juga bisa jadi dari mereknya. Jadi sebagai seorang pemasar, kita harus memahami konsep keterlibatan ini karena berurusan langsung dengan konsumen. Baiklah teman-teman, hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan baik dalam penuturan kata maupun hal yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.